yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Di hadirat-Mu kami puas. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan Yesus, pada hari yang berbahagia ini, ketika umat-Mu di seluruh dunia merayakan Natal,
Kami mengingat bagaimana terang Tuhan telah datang ke dalam dunia ini, Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Dan oleh iman kami menjadi bagian dari terang itu. Tuhan, kami membuka hati kami supaya terang Tuhan itu, yaitu firman Tuhan. Kami membuka mata hati kami supaya firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Membuka mata hati kami supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu selalu menjadi pelita dan terang di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Dan firman-Mu yang akan senantiasa membawa kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu, Tuhan. Hidup kami diubah menjadi hidup yang terus memuliakan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Hari ini 25 Desember tahun 2022. Seluruh umat Kristen di dunia ini kembali kita merayakan kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Kembali kita mengingat peristiwa yang telah membuat hidup kita berubah. Kita berubah menjadi orang-orang yang berada di dalam terang Kristus. Saudara, peristiwa Natal kembali pagi ini akan kita bersama-sama melihatnya. Dan kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat menarik peristiwa ini sebagai bagian dari seluruh kehidupan kita yang akan terus menentukan langkah hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, peristiwa Natal dimulai ketika malaikat Gabriel menemui Maria di Nazaret. Ya. Lukas 1 ayat 26 tadi mengatakan, dalam bulan yang ke-6
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Saudara, kalau saudara membuka handphone saudara atau membuka laptop saudara, komputer saudara, saudara membuka Google dan saudara searching, menuliskan tahun baru Yahudi, tahun 2022, ya. Maka nanti akan tampak, akan keluar suatu jawaban dari Google, ya. Tahun baru Yahudi itu dirayakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2022. Jadi tahun baru Yahudi dirayakan pada tanggal 25 September. Dengan demikian, ya, bulan pertama, ya, karena 6 hari kemudian dalam penanggalan kita adalah Oktober, maka bulan pertama itu adalah Oktober, ya. Jadi bulan ke-6 kita bisa menghitungnya, ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi malaikat Gabriel mendatangi Maria pada bulan Maret. Kemudian berapa lama bayi dikandung oleh ibunya? 4 tahun? 9 bulan, ya. 9 bulan kita bisa menghitung kalau malaikat Gabriel datang kepada Maria pada bulan Maret, ya, maka 1 bulan kemudian adalah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya. September, Oktober, November, ke-9 adalah Desember. Jadi dengan akurat, dengan tepat Alkitab menyatakan bahwa kita merayakan hari Natal adalah pada bulan Desember, ya. Banyak orang meragukan tidak mungkin Yesus dilahirkan pada bulan Desember. Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan, ya, Yesus dilahirkan pada bulan Desember. Dan inilah yang dipedomani oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia sejak abad pertama sampai satu ini, ya. 21 abad lamanya, 2100 tahun kurang lebih kita bersama-sama berpedoman pada Alkitab. Injil tetap menjadi pedoman setiap orang-orang yang percaya. Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, saudara akan beruntung, saudara mau beruntung pada tahun yang akan datang, ya. 6 hari lagi kita akan memasuki tahun baru yang penuh dengan tantangan, ya. Banyak orang memprediksi tahun 2023 sebagai tahun yang dipenuhi dengan kegelapan, ya. Mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang ekonomi, ya. Mereka mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sangat berat. Tetapi kita tetap akan berpedoman pada firman Tuhan. Yosua tadi mengatakan, ya, maka ketika kita merenungkan terus firman Tuhan, ya, siang dan malam, maka kita akan bertindak dengan hati-hati, ya. Kita mengikuti segala yang tertulis di dalamnya. Dan firman Tuhan mengatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak lama di sini, mari kita melihat kembali peristiwa Natal yang luar biasa yang terjadi di Nazaret, ya. Saudara, ketika Gabriel datang kepada Maria, ya, dan memberitahu Maria bahwa dia akan
mengandung seorang anak. Ya. Ketika itu Maria berada dalam ikatan pertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Ya. Dan saya yakin Maria dan Yusuf yang sudah bertunangan itu, mereka mempunyai rencana-rencana di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Ya. Mereka pasti sudah merencanakan bagaimana mereka akan melangsungkan pernikahan, di mana mereka akan melangsungkan pernikahan mereka. Ya. Mereka tentu sudah merencanakan bagaimana cara hidup mereka, bagaimana mereka akan tinggal, bagaimana mereka akan bercita-cita untuk memperoleh atau mempunyai beberapa orang anak. Ya. Sehingga ketika Gabriel mendatangi Maria, Maria tentu terkejut. Ya. Sebab apa? Sebab apa yang direncanakan oleh Maria itu menjadi berubah. Ya. Maria tidak pernah menyangka bahwa apa yang sudah direncanakan itu berubah dan berubah sangat total. Ya. Demikian pula di dalam hidup kita, saudara. Kita seringkali mempunyai rencana, kita seringkali mempunyai keinginan, cita-cita. Ya. Tahun depan saya akan melakukan ini, tahun depan saya akan melakukan itu. Ya. Tetapi hari ini, mari kita belajar pada Maria. Ya. Ketika rencananya berubah total, ketika rencana Tuhan yang harus dia jalani, maka dengan rendah hati Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, hari ini saya mengambil tema firman Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Sebagaimana Maria menghadapi suatu perubahan rencana di dalam hidupnya. Ya. Maka di dalam hidup kita pun, kita perlu menyesuaikan hidup kita dengan rencana Tuhan bagi kita. Ya. Sebab seringkali apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kita merencanakan yang baik, tetapi apa yang kita kira baik, apa yang kita sangka baik itu ternyata membawa kepada keadaan yang buruk. Ya. Seringkali kita merencanakan perjalanan, kita merencanakan usaha, merencanakan bisnis, merencanakan pekerjaan. Kita menganggapnya baik, tetapi kemudian membawa kita ke dalam suatu masalah yang memberatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, biarlah hari ini kita mau belajar dari Maria. Kita mengikuti rencana Tuhan, sebab rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah rencana dan rancangan yang baik. Ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, bagaimana rencana Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu, ya, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang baik bagi kita. Ya. Kita menginginkan supaya setiap anak-anaknya, ya, hidup di dalam damai sejahtera. Ya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tahun 2023 yang menantang, Tuhan telah merencanakan, Tuhan telah merancangkan yang baik bagi saudara dan saya. Persoalannya adalah bagaimana dapatkah kita mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Dapatkah kita
memahami bahwa kita sedang berada di dalam rancangan Tuhan. Ini yang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali menjadi sukar untuk menjawabnya. Ya. Sebab seringkali kita tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang berikutnya menjawab apa yang kita tanyakan tadi. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kunci untuk mengetahui rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah datang, berseru, datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepadanya, Tuhan mengatakan, ya, aku akan mendengarkan. Saudara, doa, dan doa, itulah yang bisa menjawab. Itulah yang bisa membuka hati kita, sehingga kita mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gereja ini, puji Tuhan, menyediakan suatu sarana yang luar biasa untuk kita dapat berdoa bersama-sama. Ya. Saudara, setiap pagi gereja ini dari Senin sampai dengan Sabtu kita bersama-sama berdoa secara online. Ya. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya hati kita tetap terhubung pada Tuhan. Supaya kita tetap mengetahui rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi setiap pribadi dan bagi setiap gereja ini. Ya. Saya seringkali begitu bergairah mengikuti doa ini. Sebab apa? Sebab saya melihat saudara-saudara yang mengikuti doa ini. Ya. Siang ini, saat ini mungkin ada Pak Erans di rumah. Ya. Ada Oma Rahma di rumah yang mengikuti secara online. Ya. Mereka orang tua yang sudah berusia cukup lanjut, ya, mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Tetapi kesetiaan mereka untuk berdoa itu menggugah saya, ya, memberi semangat pada saya untuk terus berdoa, mendoakan orang lain. Dan saya percaya, saudara, bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan, Tuhan mengatakan, aku mendengarnya. Dan saudara, kalau kita ingat Ayub, ya, kita ingat tentu Ayub bagaimana di dalam penderitaannya begitu hebat. Saudara tahu bagaimana Ayub dipulihkan? Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa bukan? Ya. Saudara mau dipulihkan? Usaha saudara mau dipulihkan? Keluarga saudara mau dipulihkan? Pekerjaan saudara mau dipulihkan? Doakan orang lain. Ya. Doakan orang lain. Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Ya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan kepada Ayub diberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu hilang. Saya percaya ketika kita terus bertekun di dalam doa, ya, akan terjadi pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, akan terjadi pemulihan yang luar biasa dalam keluarga, dalam usaha, dalam pelayanan kita. Ya. Saudara, mari kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memerlukan ketekunan di dalam doa. Kita memerlukan untuk kita terus mendekati Dia di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan.
Dan Tuhan menjanjikan, Dia akan menjawab, Dia akan memberikan arahan, Dia akan menjelaskan rancangannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Tetapi terang Tuhan itu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-13 mengatakan dengan lebih jelas, ya. Yeremia 29 ayat 13, ya. Tuhan menjelaskan, firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan di dalam ayat yang ke-11 tadi, ya. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di dalam segala apa yang kita lakukan, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, di pasar, di toko, kita terus mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan yang hidup dan nyata melalui firman Tuhan. Kita juga bisa mencari Tuhan melalui perhatian pada orang-orang yang sedang dalam keprihatinan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku dalam ketelanjangan, kamu memberi aku pakaian. Jadi ketika kita memberikan perhatian kita pada orang-orang yang sedang mengalami keprihatinan, ya, maka kita di situ dapat menemukan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan di dalam setiap pengorbanan kasih kita bagi orang-orang yang sedang menderita. Saudaraku, mari kita terus mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Dan janji Tuhan tadi dengan jelas mengatakan, kamu akan menemukan aku. Ya. Kamu akan menemukan aku dan kamu akan mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mazmur 34 ayat 10 mengatakan, singa-singa muda kekurangan dan kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Singa-singa muda yang sangat kuat, ya, singa-singa muda yang sedang kuat-kuatnya bisa merana dan kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, tahun depan, tahun yang penuh tantangan itu, kita semua akan dipertemukan pada keadaan yang baik, ya. Ketika kita terus mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan ketika kita hidup di dalam rancangan Tuhan, ya. Ketika kita hidup seperti Maria yang berserah diri pada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan. Dia tidak melakukan penolakan ketika Gabriel mendatanginya. Ya. Dia dengan rendah hati mengatakan, aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Maka tadi kita bersama-sama ya membaca di dalam Lukas. Gabriel berkata kepada Maria, jangan takut. Ya, jangan takut.
sebab engkau beroleh kasih karunia. Apapun yang diramalkan, apapun yang diprediksi oleh para ahli di tahun yang akan datang, ya, yang seringkali membuat kita takut, yang seringkali membuat kita pesimis di dalam hidup ini, ya. Tetapi ketika kita berada di dalam rancangan Tuhan, kita hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab kita memperoleh kasih karunia. Saudara, kalau kita berpikir ketika Gabriel datang kepada Maria, ya, situasi yang dihadapi oleh Maria bukan situasi yang mudah, ya. Kita harus ingat bahwa Maria adalah seorang Yahudi. Maria adalah orang Israel yang terikat pada hukum Taurat. Jadi ketika Gabriel mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak, ya, tentu Maria sangat kaget, ya. Dan saya yakin untuk seketika, dalam seketika ada ketakutan di dalam dirinya. Sebab apa? Sebab di dalam hukum Taurat, di dalam Ulangan 22 mengatakan bahwa setiap orang yang berzina, hukumannya adalah mati. Ya. Hukumannya adalah dilempari batu, dirajam sampai mati. Jadi situasi inilah yang dihadapi oleh Maria ketika dia mendengar perkataan itu. Jadi sangat wajar kalau dia untuk seketika ada ketakutan di dalam hatinya. Sebab kalau dia mengandung sebelum dia melakukan pernikahan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Saudara, dalam hidup kita juga seringkali kita dengan tiba-tiba, ya, kita mengalami sesuatu seperti apa yang dialami oleh Maria ketika dia didatangi oleh Gabriel. Kita menghadapi situasi yang begitu berat di dalam hidup kita. Kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu kita peroleh ketika dengan iman kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kasih karunia itu kita terima ketika kita menerima keselamatan oleh iman pada Tuhan Yesus. Dan iman itu yang akan terus menumbuhkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam hari-hari yang mendatang, dalam tahun yang penuh dengan tantangan dan kesulitan sekalipun, kasih karunia Tuhan yang akan membawa kita dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan rancangan kebaikan dan damai sejahtera itu. Maria tidak pernah mengalami hukuman mati, ya. Bahkan ketika Raja Herodes, ya, Raja Herodes memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun untuk dibinasakan, Tuhan menuntun Maria dan Yusuf untuk keluar dari Israel, diselamatkan dari Israel, ya, dari Bethlehem, diasingkan ke tanah Mesir untuk menghindari pembantaian itu. Saya yakin tuh, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kasih karunia itu yang akan membela kita. Kasih karunia itu yang akan memagari kehidupan kita dari segala yang jahat. Oleh sebab itu, teruslah kita berada di dalam rancangan Tuhan. Teruslah kita berada di dalam rencana Tuhan
di dalam kehidupan kita. Ketika Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung, ada suatu pertanyaan dari Maria, ya, yang secara spontan terlontar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena dia belum bersuami. Ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan Maria. Roh Kudus yang akan mengerjakan pertanyaan tadi, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, di dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi hal-hal yang tidak hanya hal-hal yang biasa. Kita banyak kali menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan akal manusia. Kalau saja Elizabeth yang tadi kita sama-sama baca, yang juga sudah mengandung, dia mengandung pada usia yang sangat tua. Ya. Kalau hari ini Elizabeth yang tua itu datang ke dokter di kota Bandung ini, ya, pasti dokter-dokter itu akan dengan jujur mengatakan bahwa untuk mengalami kehamilan pada usia Elizabeth saat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Demikian pun juga tidak mungkin Maria yang masih seorang gadis dapat mengandung seorang anak. Hidup ini seringkali dipenuhi oleh ketidakmungkinan. Bagaimana mungkin saya mempunyai seorang anak? Bagaimana mungkin keluarga kita pulih? Bagaimana mungkin keluarga kita bisa dipersatukan lagi? Bagaimana mungkin usahaku bisa bangkit kembali? Bagaimana mungkin tubuh yang lemah ini bisa pulih lagi, bisa sehat lagi? Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga? Ada banyak ketidakmungkinan di dalam kehidupan kita ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang terus berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara ingin mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara? Peristiwa Natal, kisah Natal mengingatkan kita kembali. Peristiwa Natal adalah peristiwa mujizat. Ketika Allah menjadi manusia. Peristiwa Natal adalah keadaan yang tidak mungkin ketika seorang gadis yang belum bersuami mengandung seorang anak. Dan peristiwa Natal ini adalah kekuatan bagi kita semua. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara sedang merindukan seorang anak. Bertahun-tahun berdoa dan belum memperoleh seorang anak. Ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di tubuh saudara. Tapi pagi ini firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
apapun yang sedang saudara doakan hari ini. Karena firman Tuhan ini kembali meyakinkan kita. Ketika kita berjalan di dalam rancangannya, Tuhan akan menyatakan dirinya bagi saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab dan menyatakan dirinya. Saudara, ketika kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari kehidupan yang tanpa arah menjadi kehidupan yang berarti. Maria dipakai Tuhan untuk menyatakan, untuk merealisasikan janji Tuhan bagi manusia, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ketika saudara berjalan di dalam rancangan Tuhan, saudara akan dipakai menjadi alat untuk karya Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Karya Tuhan bagi keselamatan saudara kita, bagi keselamatan tetangga kita, bagi keselamatan sahabat kita, dan bagi keselamatan setiap orang yang kita ketemui di dalam hidup ini. Sebab itu pagi ini saya percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati supaya kita dapat memberkati orang lain. Kita diberkati supaya rencana Tuhan, yaitu keselamatan bagi setiap orang, itu menjadi nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami pagi ini boleh kembali mengingat peristiwa Natal yang luar biasa. Peristiwa Natal di mana mujizat terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah dusun yang kecil di Nazaret, di mana Maria menerima kabar sukacita ini. Dan pagi ini kami juga kembali menerima kabar sukacita ini di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau berjalan di dalam rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berjalan di dalam rencana Tuhan bagi hidup kami. Sebab kami yakin bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang baik. Supaya kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Jika ada hal-hal yang menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, patahkan itu semua Tuhan, dan jadikan kami berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya Allah Roh Kudus akan terus menggemakan firman ini, supaya firman ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami terus berdoa juga buat seluruh sidang jemaat yang terhubung secara online pagi ini, Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang sedang menjadi doa-doa mereka hari-hari ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah jawaban bagi mereka semua. Tuhan adalah jawaban bagi kami semua, Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, bahkan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan adalah jawaban kehidupan bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman dan doa-doa yang kami naikkan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ini, Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga, di dalam setiap apapun yang sedang dikerjakan, di dalam usaha, pekerjaan,
bahkan di dalam setiap pelayanan yang sedang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat supaya gereja ini juga terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dimanapun dan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini dapat membawa lebih banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan. Tuhan Yesus, kami teringat juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemimpin kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah para pemimpin kami diberkati dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya mereka dapat melakukan segala tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan sepenuh hati untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, para menteri yang membantu mereka, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada pemimpin kami di tingkat yang paling rendah, yaitu di tingkat RW dan RT, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kota Bandung juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya damai sejahtera Tuhan juga selalu ada bagi kota ini, dan kota ini menjadi kota yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Begini kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berada dan terdampak oleh bencana alam. Tuhan, kami berdoa supaya menghadapi keadaan yang berat saat ini, selalu ada tangan-tangan yang terulur bagi mereka untuk menolong dan membantu mereka, meringankan apa yang menjadi penderitaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan supaya umat-Mu, bahkan seluruh rakyat di Jawa Barat ini khususnya, bahkan di Indonesia ini yang hari-hari ini kami dilanda oleh berbagai bencana alam, gempa bumi, kiranya kami boleh selalu berada dalam perlindungan dan pagar keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Engkau menara dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Sungguh Tuhanlah menara dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang menopang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Kau menara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan
dibiarkan sendiri. Katakan Tuhan ada, Tuhan ada, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan kami tak pernah sendiri. Kami tak pernah sendiri, Tuhan. Kau menjaga, Kau selalu menerangkan kami. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai, menghibur, memberkati, memulihkan, menyembuhkan saudara dan saya dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi dan pelayanan hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita coba bangkit berdiri. Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, halangan dosa.
kuasa bagi maju. Sang juru selamat, sang juru selamat yang membawa senjata. Sang juru selamat yang berkuasa raja. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, ya Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Katakan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya Raja damai. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru, kiranya kasih Kristus menyertai, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati.